Halo Sobat Semanten, saya Ariadni. Selamat datang di podcast Kala Kisah di The Mystery Section Misteri yang Kualami. Kisah kali ini berceritakan tentang seorang komandan upacara pada penutupan di klub latihan kepemimpinan dasar siswa yang mengalami hal horor saat jaga di malam hari. Niat hati ingin menjaga teman-teman lain yang tertidur, tetapi malah mengalami hal yang tidak terduga. Malam itu, hari kedua saya jaga malam, sekitar jam 1 sampai jam 2 malam karena kami semua tidur sekitar jam 11 malam. Sehabis beres-beres dan kebanyakan dari kita sudah tidak sanggup untuk mandi, akhirnya memutuskan untuk tidur. Jam 1 saya dibangunkan oleh teman jaga sebelah karena harus bergantian berjaga di depan barak siswi. Setelah hampir berjaga setengah jam, rasa kantuk yang saya rasakan kuat sekali. Karena kegiatan kita full dari pagi sampai malam, sampai-sampai bisa tidur sambil berdiri saat jaga karena bergantian untuk keliling barak. Saya sempat terlelap sesaat saat saya mendengar suara langkah kaki sepatu PDL tentara. Otomatis saya terbangun dalam keadaan berdiri dan langsung mengikuti arah suara tersebut. Sempat saya memanggil-manggil nama pelatih karena saya pikir mungkin pelatih ke barak butuh bantuan atau ada keperluan. Setelah mengikuti suara tersebut, tak terasa saya sudah mengitari barak sekitar 2 kali dan berhenti di depan WC belakang barak dengan suasana yang sunyi, gelap, dan terdapat pohon besar. Saat itu, saya hanya mendengar suara angin dan keran yang menetes. Saya pikir mungkin pendengaran tentang langkah kaki itu hanya halusinasi saya saja, karena saya yang kelelahan. Tetapi saat saya berjalan balik ke arah barak, saya mendengar suara kembali ke arah WC tersebut. Karena rasa penasaran saya yang sangat tinggi, akhirnya saya memasuki lorong WC untuk membuka pintunya satu persatu. Entah kenapa biasanya saya sangat penakut, tapi pada malam itu saya tak merasakan apapun. Sampai saya melihat ada 2 pintu terakhir yang terbuka, perasaan saya mulai tidak enak, karena mungkin itu adalah orang yang lebih menakutkan daripada hantu. Saya berniat berjalan mundur untuk kembali ke barak. Namun, tiba-tiba pintu yang awalnya terbuka itu tertutup dengan sangat kencang. Brak! Tip! Untuk sesaat, saya merasa jantung saya sempat berhenti, kaki saya kaku, pikiran saya sudah campur aduk. Kepala saya melihat ke belakang dan menangkap sebuah siluet hitam yang keluar dari WC tersebut. Dengan sisa-sisa tenaga saya, dalam hati saya ingin membaca bacaan, sampai saya sudah lupa awalan surat An seperti apa. Sampai akhirnya saya mengucapkan doa tidur. Saya pikir yang penting saya berdoa, lalu lari kecil menuju barak. Sesampainya di barak, saya melihat teman jaga saya masih tertidur pulas. Lalu dengan muka yang pucat dan masih melafalkan doa tidur dalam hati, saya membangunkan teman saya alih-alih berganti jaga. Padahal malam itu adalah malam yang membuat saya tidak bisa tidur. Sampai alarm bangun pagi pun datang. Sekian cerita yang saya alamin. Mungkin banyak juga teman seangkatan saya yang merasakan hal yang sama. Kesan saya untuk teman-teman, kalau sudah dasarnya penakut, jangan ada rasa penasaran sekalipun untuk mengikuti suara-suara aneh seperti itu. Nanti seperti saya, saking deg-degannya, sampai lupa awalan surat An seperti apa. Ya, jadi itu dia cerita untuk episode 2 kali ini. Jangan lupa untuk mengirimkan kisah-kisah kalian lewat formulir yang dapat dilihat di bio Instagram OSIS SMN 10 Bandung ya. Cerita panjang yang terpilih akan dijadikan episode eksklusif seperti sekarang loh. Sampai jumpa di episode selanjutnya.